Menolak hantu Dewa Kematian dengan satu gerakan, aura Qin Chen luar biasa, aura yang luas itu tampaknya mampu menghancurkan segala sesuatu di dunia, dan kehampaan di sekitarnya bahkan membuat raungan kendali. Niat membunuh laut mati, Anda benar-benar mengendalikan niat membunuh laut mati, bagaimana Anda melakukannya? Hantu Dewa Kematian menghantam ke belakang, menatap Qin Chen dengan mata ketakutan dan marah, dan pada saat yang sama, jauh di dalam mata yang ketakutan dan marah, ada dengan sedikit keterkejutan yang tidak bisa disembunyikan, rasanya seperti melihat kecantikan telanjang tiada taraf. Niat membunuh laut mati adalah salah satu kekuatan yang selalu ingin dikendalikan oleh para penguasa daerah terlarang, tetapi sejauh ini, tidak ada penguasa daerah terlarang yang mampu melakukannya. Tapi bocah di depannya benar-benar mengendalikan niat membunuh dari laut mati, yang membuatnya tidak gemetar atau bersemangat. Jika dia bisa menangkap anak di depannya, bukankah dia juga bisa menemukan metode untuk mengendalikan niat membunuh laut mati pada saat itu? Di seluruh tanah terbengkalai, apakah ada penguasa area terlarang siapa yang bisa dibandingkan dengannya? Saya khawatir mereka akan diremas olehnya. Dan yang paling mengejutkan Dewa Kematian adalah bahwa setelah konfrontasi sebelumnya, dia dengan jelas merasakan bahwa Qin Chen di depannya jelas bukan detasemen rangkap 3, tetapi hanya detasemen ganda, dan bahkan kekuatan maha kuasa ganda dalam dirinya tidak terlalu kuat. Patung terpisah tingkat 2 dengan kultivasi seperti itu dapat mengendalikan niat membunuh dari laut mati, rahasia macam apa yang dia miliki. Bagaimana kursi ini mengendalikan niat membunuh laut mati? Apa hubungannya denganmu? Qin Chen mencibir. Jika dia masih memiliki ide untuk menaklukkan orang-orang ini dari makam dunia bawah, maka dia sama sekali tidak berdiskusi dengan Dewa Kematian di depannya, rencana kondisi. Sebagai penguasa area terlarang, orang kuat seperti Reaper tidak akan pernah menegosiasikan persyaratan dengannya, tujuannya hanya satu, yaitu untuk menangkap dirinya sendiri dan menyiksa semua rahasianya. Jadi ketika Dewa Kematian sangat marah dan terkejut, Qin Chen tidak ragu sama sekali, dan sekali lagi mengorbankan pedang karat misterius itu. Gelombang niat membunuh yang melonjak. Kali ini, Qin Chen secara langsung mengaktifkan prinsip-prinsip ruang, dan benar-benar menyatukan niat membunuh di Rusty Sword yang misterius dengannya. Kekuatan ruang yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi celah ruang, menyatu ke langit yang penuh dengan cahaya pedang dan menebas dengan keras. Dalam hal ini, cahaya pedang, niat membunuh yang terkandung dalam pedang berkarat misterius dan niat membunuh mengerikan yang terkandung dalam air laut mati bahkan lebih menyatu. Dewa Kematian telah melihat kekuatan serangan mematikan air laut yang mematikan, dan dia tidak berani mengabaikannya. Saat Qin Chen bergerak, sabit Dewa Kematian di depannya dipadatkan lagi. Pada saat yang sama, kekuatan tak berujung dari aturan gelap kematian melonjak keluar dari tubuhnya, dan kekuatan aturan kematian ini berubah menjadi pusaran seperti riak, dikombinasikan dengan sabit kematian, dan menutupi Qin Chen dengan niat membunuh hitam pekat, masa lalu. Kali ini, Dewa Kematian tahu bahwa itu bukan tugas yang mudah untuk menangkap Qin Chen, jadi dia langsung membakar asal tiruannya, dan dalam sekejap, kehendak kematian yang tak terhitung jumlahnya turun, langsung menjerumuskan dunia sekitarnya ke dalam. Tak berujung, mimpi buruk kematian. Dalam kasus membakar sumbernya, avatar kematiannya hanya dapat bertahan untuk sebatang dupa paling banyak, tetapi menurutnya, waktu sebatang dupa ini cukup untuk menangkap Qin Chen dengan detasemen ganda, bahkan jika pihak lain memiliki. Sama berlaku untuk niat membunuh laut mati di bawah kekuatan penuh dari Death God's Burning Origin. Kekuatan Death God's Kite meletus lebih dari 2 kali lebih menakutkan dari sebelumnya, dan cahaya kematian hitam legam yang dikeluarkannya bergelombang-gelombang demi gelombang, hanya menonton dari samping. Maka Mingyan Jenderal dan yang lainnya juga diam-diam gemetar. Dia siap, begitu Lord Reaper menang, dia akan segera mengapit Qin Chen sehingga Lord Reaper dapat dengan cepat menangkapnya. Dewa Kematian telah merasakan kekuatan Qin Chen sebelumnya, dan tahu bahwa niat membunuh Qin Chen yang paling kuat adalah niat membunuh laut mati, jadi kali ini dia langsung membakar sumbernya, terluka parah untuk menerobos serangan niat membunuh Qin Chen, dan kemudian langsung menangkap Qin Chen. Dia percaya bahwa selama serangan Qin Chen tidak dapat menghancurkan bidang perintahnya, dia akan dapat mengambil kesempatan ini untuk menangkap Qin Chen, bagaimanapun, tidak mungkin untuk menahan serangannya dengan detasemen ganda Qin Chen. Namun, ketika serangannya bertabrakan dengan serangan niat membunuh Qin Chen, Dewa Kematian dengan cepat merasakan ada sesuatu yang salah. Serangannya dengan sabit Dewa Kematian dikorbankan, tetapi lambat seperti bulu yang terbang di langit. Saat berikutnya, dia merasakan sekitarnya.
Waktu dan ruang di sekitarnya menjadi sangat beku, dan semua serangannya bergerak maju dalam kehampaan seolah-olah dia telah jatuh ke dalam rawa, sementara serangan lawan tidak terpengaruh sama sekali, dan ketika dia bereaksi, Qin Chen cahaya pedang pembunuh hitam yang memenuhi langit telah tersapu. Dewa Kematian segera ketakutan. Jika ini terus berlanjut, serangan Qin Chen telah mengenai dia sebelum serangannya jatuh pada Qin Chen. Sekarang dia hanyalah sumber klon. Jika dia terus dikonsumsi, dia pasti akan berada di bawah serangan Qin Chen. Tercabik-cabik. Pada saat ini, dia tidak peduli tentang hal lain, membakar sumbernya dengan gila-gilaan, mencoba melarikan diri dari batasan ruang dan waktu Qin Chen. Dewa Kematian tahu betul bahwa selama dia dapat melukai Qin Chen secara serius, bahkan jika dia hanya memiliki sedikit kekuatan klon asli yang tersisa, dia dapat menangkap lawan. Bahkan jika klon aslinya benar-benar runtuh, akan ada jenderal makam minion di sini, jadi tidak perlu khawatir Qin Chen akan kabur. Jadi pada saat ini, dia mencoba yang terbaik untuk melukai Qin Chen secara serius. Boom, boom, boom. Saat serangan Qin Chen jatuh, serangan Dewa Kematian akhirnya menghantam Qin Chen, membuat raungan yang mencengangkan. Makam Jenderal Mingyan, yang menonton di samping, terkejut menemukan bahwa sabit maut yang dilemparkan oleh Lord Reaper dan cahaya hitam pembunuh dari sabit mautnya semuanya mengenai aula kuno yang tiba-tiba muncul di kepala Qin Chen. Aula itu bergetar keras, tapi itu tidak rusak sama sekali. Itu tidak menyebabkan kerusakan mendasar pada Qin Chen. Itu hanya membuat Qin Chen muntah darah, dan serangan yang tak terhitung jumlahnya benar-benar menghilang. Bagaimana mungkin? Pada saat ini, Dewa Kematian juga menemukan tempat serangannya yang gagal, dan segera mengeluarkan raungan yang luar biasa. Namun, sebelum aumannya dilepaskan sepenuhnya, pedang hitam legam yang tak terhitung jumlahnya menyala yang dikorbankan Qin Chen sudah gila itu menimpanya. Setelah Dewa Kematian membakar sumbernya, dia nyaris melepaskan diri dari belenggu Qin Chen, tetapi tersapu oleh lampu pedang hitam yang tak terhitung jumlahnya tanpa kekuatan untuk melanjutkan. Di bawah serangan Qin Chen, hantu sabit kematiannya langsung dimusnahkan oleh lampu pedang niat membunuh hitam yang tak terhitung jumlahnya, dan lampu pedang niat membunuh hitam yang tak terhitung jumlahnya menyapu seluruh hantu kematian ke dalamnya seperti lautan luas. Saat ini, Dewa Kematian telah menghabiskan seluruh kekuatannya karena membakar sumbernya, meskipun dia memiliki kemampuan yang hebat, dia tidak berdaya saat ini. Beberapa suara terdengar, dan sosok agung Dewa Kematian menembus kehampaan. Dia menyaksikan tanpa daya saat tubuhnya terkoyak oleh cahaya pedang hitam legam dari niat membunuh. Ketika dia terus-menerus mengamuk di tengah, dia tiba-tiba merasakan kekuatan hutan yang samar, dan menunjuk ke arah Qin Chen dengan mata marah di matanya, dan berkata, "Energi hantu spiritual, kamu berasal dari istana Raja Hantu." Qin Chen wajahnya menjadi pucat, dia berubah sedikit, seolah-olah ada rahasia yang ditemukan dengan pergantian pedang berkarat misterius. Asal aslinya, yang sekali lagi diselimuti niat membunuh tanpa akhir, dengan cepat menghilang dan runtuh. Tapi tepat ketika avatar asal Dewa Kematian akan benar-benar runtuh, tiba-tiba aliran cahaya melonjak dari asalnya, dan itu akan meninggalkan dunia ini dalam sekejap. Ini adalah kekuatan inti dari avatar Dewa Kematian, dan jelas bahwa dia ingin melestarikan sumber ini dan melarikan diri dari tempat ini. Tuan Raja Hantu, Qin Chen buru-buru berteriak ketika dia melihat ini. Saat Qin Chen berteriak, dalam kehampaan yang tak ada habisnya, tiba-tiba energi hantu yang tak ada habisnya melonjak, dan kekuatan 3 kali lipat di luar alam tatanan abadi menyelimuti dunia. Di dunia yang luas, telah ada Raja Hantu yang sangat besar berbaring telapak tangannya, dan menamparkan langsung pada asal Dewa Kematian. Raja Hantu Shen Ming, ini benar-benar kamu. Dewa Kematian menunjukkan ekspresi ketakutan, beraninya kamu menyinggung pemakaman Dewa Kematianku di Istana Raja Hantu, apakah kamu ingin mengadili kematian? Dewa Kematian, Aula Raja Hantuku juga merupakan area terlarang, bagaimana aku bisa takut dengan kuburan Dewa Kematianmu? Udara sedingin es melonjak, dan telapak tangan Raja Hantu yang besar langsung menutupi garis Dewa Kematian tanpa berhenti atau ragu-ragu asal-usul, dengan ledakan, kekuatan tatanan abadi yang tak berujung melonjak, langsung memusnahkan asal-usul Dewa Kematian, mengubahnya menjadi kehampaan tanpa akhir.